Bismillahirrahmanirrahim. Islam adalah suatu pola hidup yang khas, yang sangat berbeda dengan pola hidup lainnya. Islam mewajibkan pemeluknya untuk hidup dalam satu warna kehidupan tertentu dan konstan, tidak berganti dan berubah karena suatu situasi maupun kondisi. Islam pun mengharuskan pemeluknya untuk selalu mengingatkan diri dengan pola kehidupan tersebut dengan membentuk suatu kepribadian yang menjadikan jiwa dan pikirannya tidak akan merasakan ketenangan kebahagiaan kecuali berada dalam pola kehidupan itu. Islam datang dengan serangkaian pemahaman tentang kehidupan yang membentuk pandangan hidup tertentu. Islam hadir dalam bentuk garis-garis hukum yang global, yakni makna-makna tekstual yang umum yang mampu memenyahkan seluruh problematika kehidupan manusia. Dengan demikian akan digali berbagai cara pemecahan setiap masalah yang muncul dalam kehidupan. Islam menjadikan cara-cara pemecahan problem kehidupan tersebut bersandar pada suatu landasan fikriyah dasar pemikiran yang dapat memancarkan seluruh pemikiran tentang kehidupan. Kaidah itu pun telah ditetapkan pula sebagai suatu standar pemikiran yang dibangun di atasnya setiap pemikiran cabang, setiap pikiran yang baru muncul. Sebagaimana halnya Islam telah menjadikan hukum-hukum tentang pemecahan problem kehidupan, pemikiran dan ideologi serta pandangan-pandangan tentang berbagai pendapat baru sebagai suatu yang terpancar dari akidah Islam yang digali dari garis-garis hukum yang bersifat global itu. Islam memberikan batasan-batasan kepada manusia dengan pemikiran tertentu, tetapi tidak membatasi aktivitas berpikir manusia, bahkan memberikan kebebasan kepada akal manusia. Islam pun mengikat perilaku manusia dengan pemikiran-pemikiran dan hukum-hukum tertentu, tetapi tidak menjeratnya. Bahkan Islam telah memberinya keleluasaan. Oleh karena itu, pandangan Muslim terhadap kehidupan ini adalah suatu pandangan yang penuh dengan cita-cita, serius, realistis, dan proporsional. Artinya, dunia harus diraih, tetapi bukan menjadi tujuan, dan tidak boleh dijadikan tujuan. Seorang Muslim akan bekerja di penjuru dunia ini, memakan rezeki yang berasal dari Allah, menikmati perhiasan-perhiasan, dan rezeki yang halal yang telah dianugerahkan Allah kepada hambanya, dengan kesadaran penuh bahwa dunia ini hanyalah sementara dan akhiratlah negeri yang kekal dan abadi. Hukum-hukum Islam telah memberikan cara bagaimana manusia menyelesaikan masalah perdagangan dengan metodenya yang khas, sebagaimana menerangkan tata cara sholat. Islam mengatur masalah pernikahan dengan cara yang unik, sebagaimana mengatur masalah zakat. Islam pun menjelaskan cara-cara pemilikan harta benda, berikut cara membelanjakannya dengan tata cara yang khas, sebagaimana menjelaskan masalah-masalah haji. Islam juga memberikan perincian tentang transaksi dan muamalah dengan cara yang khas, sebagaimana memperinci masalah doa dan ibadah. Islam menjelaskan pula masalah hudud seperti had hukuman pencurian, zina, peminum khamr, dan lain sebagainya, dan jinayah hukum pidana, serta sanksi-sanksi hukum lainnya sebagai menjelaskan tentang siksa jahanam dan kenikmatan di surga. Di samping itu, Islam pun telah menunjukkan suatu bentuk pemerintahan dan metode penerapannya, sebagaimana telah memberikan suatu dorongan berdasarkan rasa takwa untuk menerapkan hukum-hukum Islam dengan tujuan mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Islam telah memberikan petunjuk bagaimana mengatur hubungan dengan negara dan negara, mengatur umat dan bangsa lain, sebagaimana memberi petunjuk untuk mengemban dakwah ke seluruh penjuru dunia. Syariat Islam telah mengharuskan kaum muslimin memiliki sifat-sifat yang mulia, dan hal itu harus dianggap sebagai hukum-hukum Allah, bukan karena sifat itu terpuji menurut pandangan manusia. Demikianlah Islam mengatur hubungan manusia dengan dirinya, hubungan dengan manusia lainnya, mengatur hubungannya dengan Allah dalam suatu keselesaian pemikiran. Berikut cara
pemecahannya. Maka jadilah manusia sebagai mukallaf yang dibebani hukum, yang senantiasa menjalani kehidupan ini dengan suatu dorongan, motivasi, metode, dan arah dan tujuan tertentu. Islam mewajibkan seluruh manusia untuk menempuh satu-satunya jalan ini dan meninggalkan jalan-jalan yang lain. Islam memberikan ancaman siksa yang amat pedih di akhirat kelak, sebagaimana memperingatkan datangnya sanksi-sanksi yang berat di dunia ini. Manusia pasti akan merasakan salah satu jenis siksa itu jika ia menyimpang dari jalan Islam, walaupun hanya seujung rambut. Demikianlah menjadi jelas bahwa Islam bukan hanya agama ritual belaka, bukan sekedar ide-ide teologi, akan tetapi Islam adalah suatu metode kehidupan tertentu yang mana setiap muslim dan seluruh kaum muslimin wajib menjalani kehidupannya dengan metode ini, yaitu metode Islam.